kabar semuanya? Balik lagi nih sama Mamang. Kali ini Mamang mau ceritain film tentang seorang laki-laki yang berusaha menyelamatkan anak dan istrinya dari jatuhnya komet yang akan menghancurkan bumi. Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Let's get it down. Pom 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 pom. Cerita diawali dengan seorang laki-laki bernama John yang berusaha memperbaiki hubungan dengan istrinya yang bernama Ali. Mereka melakukan itu demi anak mereka yang bernama Nathan. Di usia yang masih sangat kecil, Nathan sudah menderita penyakit diabetes yang membutuhkan perawatan dan perhatian khusus dari kedua orang tuanya. John dan Ali sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Nathan. Nathan memberitahu John jika dalam waktu dekat ini akan ada komet yang mendekat ke bumi. Dan itu akan disiarkan langsung di seluruh dunia. Keesokan paginya, John dan Nathan pergi ke supermarket untuk membeli makanan yang akan disiapkan saat pesta ulang tahun nanti. Saat sedang memilih makanan, John mendapat pesan dan panggilan dari pertahanan negara jika dia dan keluarganya adalah orang yang terpilih untuk dievakuasi ke pusat perlindungan. John masih tidak mengerti maksud dari pesan itu, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan tentang adanya bencana atau bahaya. Dan semua orang tetap beraktivitas seperti biasanya. Merasa aneh dengan pesan itu, John segera mengajak Nathan untuk kembali ke rumah. Di perjalanan, John melihat banyak pesawat dan kendaraan militer yang lewat, hingga membuat John semakin khawatir. Sesampainya di rumah, sudah banyak tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun Nathan. John segera menemui Ali. John menjelaskan jika dia mendapatkan pesan dari pertahanan negara, dan mereka sekeluarga harus segera pergi ke tempat perlindungan. Para tamu yang hadir sedang duduk bersama-sama sambil menonton acara jatuhnya komet di TV. Di saat itu juga bencana dan kengerian dari komet ini dimulai. Komet yang jatuh rupanya berukuran sangat besar dan menyebabkan beberapa kota hancur. Getarannya pun membuat hancur kaca rumahnya si John. Saat orang-orang sedang panik, tiba-tiba muncul lagi peringatan di layar TV milik si John. Semua orang bertanya-tanya kenapa hanya John dan keluarganya yang terpilih untuk dievakuasi. Sedangkan mereka semua tidak mendapatkan pesan dan peringatan seperti si John. Mereka pun akhirnya menyadari jika akan ada komet berukuran besar yang segera menabrak bumi. Para tamu pun pulang untuk memastikan dan melihat layar TV mereka masing-masing, sambil berharap jika mereka mendapatkan pesan yang sama seperti si John. John dan keluarganya segera pergi untuk menuju tempat perlindungan. Saat mau berangkat, para tetangganya sedang menunggu John di luar. Ternyata mereka semua tidak terpilih dan bukan orang yang akan diselamatkan dari bencana komet ini. Mereka bertanya kepada John di mana tempat perlindungan itu. Namun John tidak dapat menjawabnya karena memang dalam pesan itu tidak diberitahu lokasi dan tempat mereka akan dievakuasi. Ada salah satu tetangganya John yang memohon untuk membawa anaknya bersama mereka. Namun John menolak. Meskipun John setuju membawa anak tersebut, itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Karena menurut John, anak itu bukanlah orang terpilih seperti mereka. Dan pada akhirnya anak itu tetap akan ditinggalkan. Dengan sangat terpaksa, John harus meninggalkan teman dan tetangganya itu. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. John juga bingung kemana mereka harus mencari tempat perlindungan. John pun memutuskan untuk pergi ke pangkalan militer. Dan benar saja, ada banyak sekali orang yang berusaha menerobos masuk ke tempat itu. John dan keluarganya berhasil masuk ke dalam. Mereka juga diberikan gelang sebagai tanda jika mereka adalah orang yang terpilih. Petugas memberitahu jika mereka hanya boleh membawa satu tas saja. Saat John membuka tasnya, ternyata obat dari Nathan tertinggal di dalam mobil. John pun meminta izin kepada petugas untuk keluar mengambil barang, karena saat ini Nathan harus terus bergantung pada obat itu. Setelah menunggu beberapa lama, Ali menjadi khawatir. Ali berbicara kepada petugas untuk tidak membiarkan pesawatnya pergi tanpa suaminya, karena dia sedang mengambil obat untuk anaknya. Mendengar ada anak yang sakit, petugas itu langsung membawa Ali dan Nathan ke ruangan penahanan. Petugas menjelaskan kalau orang sakit tidak boleh dibawa ke tempat perlindungan. Tidak peduli walaupun mereka masih anak-anak. Ali sangat menyesal karena dia telah memberitahu kalau anaknya sedang sakit. Nathan dan Ali akhirnya tidak boleh ikut naik pesawat evakuasi. John berhasil mendapatkan obatnya. Dia belum tahu jika Ali dan Nathan telah keluar dari tempat evakuasi. John terus berteriak dan mencari istri dan anaknya. John pun masuk ke dalam pesawat dan mengira Ali dan Nathan ada di pesawat lain. Beberapa saat sebelum pesawat berangkat, ada seseorang yang melihat obat di tangan John.
Dia memberitahu kalau orang yang sakit tidak diperbolehkan naik pesawat itu, meskipun mereka adalah orang-orang yang terpilih. Di saat itu juga John menyadari jika Nathan dan Ali telah keluar dari tempat evakuasi. John memohon kepada petugas untuk turun dari pesawat itu. Saat John ingin turun, keadaan menjadi tidak terkendali. Orang-orang berhasil menerobos masuk dan mulai menyerang petugas dengan senjata. Terjadi tembak-menembak yang membuat tangki salah satu pesawat bocor dan menyebabkan seluruh pesawat evakuasi itu meledak. John berhasil menyelamatkan diri dari ledakan itu. Nathan dan Ali meninggalkan pesan kepada John yang ditaruh di atas kaca mobil. Mereka bilang akan pergi ke rumah orang tua dari si Ali dan menunggu John di sana. John berusaha menghubungi Ali dengan HP, namun tidak bisa karena beberapa jaringan terganggu akibat dari radiasi komet. Nathan dan Ali harus pergi ke apotik karena tabung obat yang dipasang di perut Nathan telah habis. Saat Nathan dan Ali sedang berada di apotik, ada sekelompok orang yang tiba-tiba menyerang dan membunuh secara brutal. Nathan dan Ali diselamatkan oleh pasangan suami istri. Secara kebetulan mereka juga akan pergi ke daerah yang sama dengan tujuan Nathan dan Ali. Di perjalanan, pasangan suami istri itu melihat gelang dari Nathan dan Ali. Mereka pun memiliki niat buruk dengan merebut gelang itu dari Ali dan membawa Nathan ikut bersama mereka. Ali berusaha mempertahankan diri dan mencoba mencegah pasangan itu membawa Nathan. Namun Ali tak mampu melawannya. Ali juga dilempar keluar dari dalam mobil. Gelangnya pun berhasil direbut dan Nathan juga ikut dibawa kabur oleh kedua pasangan itu. Di tempat lain, John juga menemukan pesan dari Ali. Dia juga berusaha mencari cara untuk segera menuju rumah orang tuanya Ali. John akhirnya menumpang di sebuah mobil truk. Di dalam mobil truk itu John bertemu dengan seseorang bernama Colin. Colin bertanya kepada John kenapa dia ikut mobil truk itu. Padahal dia memiliki gelang dan telah menjadi orang yang terpilih. John menjelaskan kepada Colin jika anaknya telah ditolak naik pesawat evakuasi karena memiliki satu penyakit. Colin juga memberitahu John kalau di suatu tempat ada pesawat yang akan membawa beberapa orang untuk pergi ke tempat perlindungan. Orang-orang yang dibawa bukan orang-orang terpilih, melainkan warga sipil biasa. Di dalam truk itu ada beberapa orang yang berusaha untuk merebut gelang milik John. John dan Colin pun diserang. John melawan dengan sekuat tenaga dan membuat mereka semua jatuh dari mobil. John berhasil membunuh salah satu dari orang itu, namun sayang, nyawa dari Colin tidak terselamatkan. Di tempat lain, Nathan yang dibawa sama pasangan suami istri tadi telah sampai di pangkalan militer. Mereka menunjukkan gelangnya kepada petugas. Tapi karena gelang milik Nathan dan Ali telah ditolak sebelumnya, mereka pun tidak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat evakuasi. Di sini Nathan memberanikan diri dan bilang kepada petugas kalau dia telah diculik oleh kedua pasangan suami istri itu. Petugas pun berhasil menyelamatkan Nathan dari kedua robot gedek tadi. Ali terus berusaha mengejar Nathan. Akhirnya dia berhasil mendapatkan tumpangan untuk pergi ke pangkalan militer. Di sana Ali berhasil menemukan Nathan yang sedang menunggu dia di tenda penampungan. John mendapatkan informasi jika dalam beberapa jam komet besar akan segera jatuh. John sampai terlebih dahulu ke rumah orang tuanya Ali. Tapi Nathan dan Ali belum tiba. Dia sangat khawatir dan terus mencoba menghubungi Ali. Beberapa jam kemudian Ali pun sampai di kota tempat tinggal ayahnya dengan diantar menggunakan mobil militer. Ali segera menghubungi ayahnya untuk menjemput mereka. John, Ali, dan Nathan pun akhirnya dipertemukan kembali. Mereka tidak memiliki banyak waktu dan harus segera pergi ke tempat perlindungan. Ali mencoba untuk mengajak ayahnya, namun dia menolak dan ingin tetap tinggal di rumahnya. John, Ali, dan Nathan segera pergi ke tempat evakuasi yang sebelumnya diberitahu oleh Colin. Keadaan menjadi sangat kacau. Banyak jalan yang ditutup dan tidak bisa dilewati. John harus memikirkan cara dan mencari jalan lain untuk segera mencapai tempat evakuasi itu. Saat John ingin memutar balik mobilnya, tiba-tiba ada pecahan komet yang jatuh. Komet itu membakar seluruh orang dan mobil-mobil yang berada di sana. Di tengah hantaman komet-komet itu, John segera mencari perlindungan. Dia pun menuju bawah jembatan dan berhasil menyelamatkan Nathan dan Ali. Setelah merasa aman, John kembali melanjutkan perjalanan. Mereka harus cepat agar tidak tertinggal pesawat evakuasi. Saat sampai di landasan, John melihat pesawat terakhir akan segera berangkat.
Dengan kecepatan penuh, John berusaha mengejar dan menghentikan pesawat itu. John menghalangi jalur penerbangan pesawat dan berhasil membuat pesawatnya berhenti. Pilot pesawat menolak John dan keluarganya untuk menaiki pesawat, karena sang pilot bilang jika pesawat itu sudah kelebihan muatan. Namun John terus memohon dan meminta sampai akhirnya pilot itu mengizinkan John dan keluarganya masuk ke pesawat itu. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun sampai di pulau yang bernama Greenland. Di sana terdapat bunker perlindungan yang sangat besar. Saat pesawat ingin mendarat, tiba-tiba ada komet lagi yang jatuh. Itu menyebabkan pesawatnya mati dan menabrak gunung es. Kedua pilot pesawat itu pun tewas terjepit. Sementara John dan penumpang lainnya selamat. Mereka segera berlari menuju tempat perlindungan, karena dalam hitungan menit komet besar akan segera menabrak bumi. John dan keluarganya pun akhirnya berhasil dengan selamat di tempat perlindungan. Komet pun jatuh dan menghancurkan seluruh tempat yang ada di belahan bumi. Semua orang harus tinggal di dalam bunker, sampai abu dan radiasi komet benar-benar menghilang dari permukaan bumi. Setelah beberapa bulan menunggu, John, Ali, dan Nathan akhirnya bisa keluar dari bunker. Dan itu pertama kalinya mereka semua melihat dampak dan efek kehancuran dari komet itu. Dan film pun tamat. Let's go. Yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? Film yang sangat mengkometkan. Menurut Mamang, film Greenland ini lumayan bagus. Alur ceritanya jelas, efek-efek yang ditampilkan keren bingo. Adegan menegangkan yang disajikan juga pas dan gak berlebihan, sesuai dengan situasi dan keadaan pada film itu. Pokoknya nggak nyesel nonton film ini. Oke, sampai sini dulu cerita kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.